Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi afdolana bis salat wa ya'muruna bil amali sholih wa tha'ah walladzi nastahzi fi kullil umuri wal mazlamah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian agama yang kita yakini kebenarannya, mudah-mudahan titah langkah ibu dan bapak dicatat sebagai amal saleh. Mudah-mudahan rahmat dan salam juga akan tetap melimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya. Ibu, bapak, wabil khusus pengurus PCM Harapan Jaya, untuk yang kesekian kalinya saya dipertemukan lagi pada pagi hari ini untuk bersilaturahmi tatap muka dan bersilaturahmi keilmuan, ya, khususnya kajian agama yang kita yakini kebenarannya. 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu Pak Kumpul telepon ke saya dan memberikan tema untuk kajian pagi hari ini. Temanya adalah kesempurnaan ibadah. Oke, ya. Materinya tadi udah saya berikan ke Mas Anhar di HP-nya, ya. Udah nyampe? Udah sampai. Oke. Nah, ini judul materinya, kesempurnaan ibadah. Jelas ya, Ibu dan Bapak? Jelas, oke. Saya nanya sama Pak Kumpul, kenapa pakai bahasa kesempurnaan? Enggak, soalnya kepengen ibadah kita itu sempurna. Gaya banget ya. Padahal kesempurnaan itu bukan milik hamba Allah, tapi sempurna itu adalah milik Allah. Tapi saya puji Pak Kumpul, pemilihan kalimat kesempurnaan itu tidak salah, benar menurut bahasa, terutama bahasa Indonesia. Karena awalan pe akhiran an, hafalan ke akhiran an, saya kembali ke bahasa kesempurnaan ibadah. Akhirnya saya bilang sama Pak Kumpul, pilihan kalimat itu benar. Oke, tapi jangan sampai bilang bahwa hamba Allah itu bisa sempurna ibadahnya. Salah itu. Tidak akan bisa sempurna. Satu-satunya yang sempurna ya hanya junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Makanya pakai bahasa kesempurnaan. Makanya awalan pe akhiran an, awalan ke akhiran an dalam bahasa Indonesia, karena saya ngajar bahasa Indonesia juga. Oke. Itu namanya proses. Jadi kita sebenarnya semuanya yang hadir di sini sedang proses menuju kesempurnaan. Oke. Tapi kalau sempurna itu bukan milik kita. Oke. Oke, itu pilihan judul. Kemudian saya akan lanjutkan ke Ibu Bapak.
Ini topiknya. Biar jelas urutan apa yang akan saya bahas, ya. Dan mudah-mudahan nanti terkendali, tidak keluar dari topik bahasan ini. Dan saya belajar lama memang untuk bagaimana ngomong tidak ngalor ngidul, ngetan ngulon, tapi fokus pada topik yang kita bahas. Dan selalu saya berikan batasan seperti ini, ya. Yang pertama ada pengantarnya. Pengantar dari judul kesempurnaan ibadah. Kemudian ada arti makna kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan itu artinya apa? Ibadah itu artinya apa? Kenapa digabung menjadi kesempurnaan ibadah? Oke. Kemudian problematika kehidupan kita beragama. Nanti akan saya lihatkan sebenarnya kita beragama sampai hari ini seperti apa. Oke. Kadang-kadang kita gampang menilai orang lain, tapi lupa terhadap praktek peribadatan yang kita lakukan. Karena kita sedang menuju kesempurnaan atau menuju amalia ibadah yang baik dan benar, tapi bukan sempurna. Oke. Kemudian ada solusi kunci kesempurnaan ibadah. Artinya jalan keluar yang tidak keluar jalan. Karena banyak orang tua, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu, nasihatin anak sepertinya paling hebat memberikan jalan keluar. Tapi yang disampaikan malah justru keluar jalan. Oke? Makanya jangan sombong sebagai orang tua, kasihlah peluang anak untuk memarahi ke orang tua. Nah, marahinnya orang tua, anak kepada orang tua, itu mengingatkan kalau orang tuanya salah. Tapi kadang-kadang orang salah itu diingatkan nggak mau. Karena yang ngingetin anaknya. Hebat ya orang tuanya. Ya, termasuk saya. Belgedes ini. Oke. Oke, yang berikutnya ini doa dan harapan. Hanya ada 5 poin aja. Oke, yang berikutnya. Ini pengantarnya. Pengantarnya saya hanya tampilkan semua ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan kesempurnaan ibadah. Oke. Yang pertama ada di dalam surat kelima Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu itu agamamu, ya, dan telah kucukupkan, ya, kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai apa? Agama bagimu, artinya bagi kita. Jadi kita nggak perlu diskusi tentang agama Islam, ya, untuk kita. Karena Allah sudah jelas memberikan firman-Nya melalui Rasulullah bahwa agama yang kita yakini itu pasti benar. Cuma bagaimana untuk mencari sampai kepada peribadatan yang benar, ini yang menjadi masalah. Oke, yang berikutnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini hebatnya Rasulullah. Ya, diutus itu untuk seluruh alam semesta. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Makanya dalam Al-Quran ada ya Bani Israel, ya Bani yang lain, ya. Karena memang diutus untuk kaum tertentu. Tapi Rasulullah mukjizatnya sangat luar biasa. Ajarannya untuk seluruh alam semesta. Dan manusia itu hanya bagian kecil saja. Oke? Karena Rasulullah pernah menyampaikan, dan dalam Al-Quran juga banyak sekali, seluruh makhluk yang diciptakan Allah di dunia itu tasbih, ya, bertasbih, ya. Apalagi sekarang sering sekali di medsos, ya. Orang naik kapal, dia membaca Al-Quran, kemudian muncul semua ikan-ikan ikut bertasbih. Oke. Allah sudah menunjukkan kehebatannya. Karena prediksi kehidupan kita itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis,
Hanya sampai tahun berapa? 1500 Hijriah. Sekarang udah berapa? 1447. Berapa tahun lagi? Itu kalau persis 1500 lah. Kalau 1000 gimana? Oke. Ayat yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini ayat yang sering sekali dibacakan oleh Jaksa'ad. Pak Jaksa'ad ya, Jaksa'ad Latif. Di ceramah mana aja pembukanya ini. Cuma penjelasan detailnya beda-beda. Wahai orang yang beriman, masuklah Anda ke agama Islam kafah. Secara keseluruhan kalau arti mana bahasanya. Tapi masuklah Anda ke agama Islam itu dengan sempurna. Nah, artinya semua tatanan dan tuntunan yang ada. Oke, jangan setengah-setengah. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, karena setan itu jelas sebagai musuh Anda semua. Oke. Kemudian di Al-An'am 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya itu untuk Tuhan semesta alam. Oke. Ini ayat-ayat yang semuanya berkaitan dengan apa yang akan saya jelaskan. Karena Pak Kumpul mintanya judulnya kesempurnaan ibadah. Yang sekarang diwakili oleh Pak Yasir. Mendampingi saya. Oke. Ini mau sampai jam berapa? Oh, jam 9. Kalau sampai jam 11? Oh, enggak. Enggak. Enggak, maksudnya yang ngomong juga enggak mau. Oke. Ini pengantarnya. Ini arti makna kesempurnaan ibadah. Karena kita kalau mau menjelaskan apa saja itu tidak boleh lari dari judul yang ada. Itu yang sering kadang-kadang orang ceramah dikasih judul apa larinya kemana-mana. Saya udah komit, aku nggak mau seperti itu. Oke, saya akan belajar sesuai dengan apa yang diberikan. Tapi harus saya jelaskan satu-satu. Apa makna ibadah dan apa makna kesempurnaan. Kemudian digabung menjadi kesempurnaan ibadah. Oke, ini arti makna ibadah. Ini ada dalam kurung perspektif Islam, biar kelihatan keren. Artinya dari sudut pandang agama Islam. Arti ibadah. Karena ibadah menurut Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu beda-beda. Oke. Tapi karena ini kesempurnaan ibadah dalam konteks agama Islam, maka ibadah dari sudut pandang Islam. Ini udah saya ambilkan dari beberapa pengertian banyak orang yang tidak mungkin saya sampaikan di sini. Saya simpulkan seperti ini. Jadi yang namanya ibadah oke. Saya kadang-kadang ngomong harus berhenti gitu loh. Ya, maaf. Karena saya hormat kepada orang lain, ya, hormat kepada orang lain, khawatir yang diomongkan nggak didengar oleh orang. Oke. Jadi jangan ada ceramah di dalam ceramah. Oke. Wong kadang-kadang fokus saja nggak paham, apalagi tidak fokus. Saya sendiri yang ngomong kadang-kadang juga paham dengan omongannya sendiri. Iya, karena terganggu. Ini pengertian atau makna ibadah. Segala perkataan, perbuatan, baik yang lahir nampak maupun yang batin tidak nampak. Yang terlihat maupun yang tersembunyi.
Dan itu sebagai bentuk pengabdian total dan ketaatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Bapak, Ibu duduk di sini, kemudian sebelum mulai mengucapkan bismillah. Ya. Atau Bapak baru datang, assalamualaikum di pintu, kemudian ngomong apa yang pernah saya sampaikan. Setiap kali masuk mana saja ucapkan assalamualaikum, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu ayat yang ada di surat apa? Yasin. Itu udah pernah saya sampaikan. Itu maksudnya Anda mengucapkan assalamualaikum, karena yang namanya di dalam ini begitu ada yang datang mengucapkan assalamualaikum dalam batin dan mengucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Menurut Bapak dan Ibu ada makhluk lain nggak di ruangan ini? Ada. Banyak. Aduh. Makanya itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran sangat jelas. Biar Ibu dan Bapak masuk ke ruangan mana saja, ke tempat mana saja, itu ada ketenangan. Karena Bapak menyampaikan kewajiban yang harus disampaikan. Salamnya Allah kepada seluruh makhluk yang ada. Dan kalau itu diucapkan maka setan pun akan pergi. Ya. Mudah-mudahan itu tidak lupa. Saya tadi begitu mau masuk, batin saya assalamualaikum, salamun qaulam mir rabbir rahim. Nanti mau dikasih air putih, mau kopi, mau selamat Pak. Ya. Oke. Jadi kalau ada orang niat ngeracun juga nggak bisa. Ya enggak, itu hebatnya. Oke. Jadi perbuatan, perkataan, lahir, batin terlihat atau tersembunyi. Ibu Bapak sering ngomong sendiri enggak? Ya. Pak, itu maksudnya yang tidak kelihatan. Nah. Oke. Kemudian makna filosofisnya. Wah, ini makna filosofis, makna yang terkandung sebenarnya di dalamnya mana intinya apa? Yang namanya beribadah. Ini adalah puncak perasaan hina dalam diri kita sendiri kepada Allah, tapi bersamaan dengan puncak kecintaannya kepada Allah. Oke? Jadi merasa rendah diri kita, tapi bersamaan merasa dirinya rendah, itu ada rasa cinta yang sangat luar biasa kepada Allah. Itu namanya ibadah. Dari makna filosofis. Kenapa kita harus menyembah kepada Allah? Kenapa kita harus beribadah sesuai dengan tatanan dan tuntunan Allah? Itu sebenarnya adalah menurunkan harga diri kita di hadapan Allah, tapi menampakkan kecintaan kita kepada Allah. Ini agak berat memang, ya. Ini saya ambil dari salah satu ahli filosof yang menerjemahkan ibadah seperti ini. Oke, nah ini cepetan aja. Ini tujuan dan jenis ibadah itu apa sebenarnya? Nah, karena kita kepengen menyempurnakan ibadah kita. Ini tujuan ibadahnya yang pertama menunjukkan pengagungan dan penghambaan. Nah, seperti tadi, merasa dirinya rendah dan mengakui Allah itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua untuk mencapai manusia yang bertakwa kepada Allah. Karena hidup kita sebenarnya satu tujuannya, yakni untuk mencari ketakwaan yang sempurna. Karena takwa itu adalah disiplin terhadap tatanan dan tuntunan Allah. Walaupun sering orang menerjemahkan takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi jarang orang menerjemahkan takwa itu takut. Padahal waqayati wiqayatan itu takut artinya. Nah, makanya itu dengan makna filosofis itulah ahli filsafat mengambil. Merasa dirinya itu hina di hadapan Allah, tapi bersamaan merasa hina ada rasa cinta yang sangat luar biasa. Nah, itu dari bahasa waqayati wiqayatan. Jadi intinya adalah untuk bagaimana meraih ketakwaan yang sempurna. Kemudian mendekatkan dan meningkatkan kualitas hubungan spiritual. Itu kalau menurut bahasa yang sering kita dengar adalah hablum minallah. Ya. Oke, kemudian memperoleh keridhaan Allah, meraih kebaikan dan keberkahan. Oke, itu tujuannya. Yang kelima, memenuhi tugas dan melaksanakan tujuan Allah, menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadanya. Ini yang kelima, itu kan
sebenarnya terjemahan dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan penciptaan manusia dan jin itu spesifik sekali menyebutkan manusia dan jin itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nah, dibahasakan seperti ini, memenuhi tugas. Ya. Jadi atau menjalankan tugas dan melaksanakan tujuan Allah dari penciptaan kita sebagai manusia. Juga dengan jin. Karena jin juga ada yang benar. Ya. Tidak semua jin salah. Makanya ada jin yang Islam. Mungkin ibu bapak kalau sholat di rumah boleh jadi di belakangnya yang makmum jin. Jin dan jin. Nanti begitu praktek ada yang makmum gak ya itu malah takut. Artinya nggak sholat. Oke, ini jenis-jenis ibadah. Ini juga pelajaran SD itu malu-maluin. Tapi nggak apa-apa, saya mengingatkan diri saya dan bapak, ibu. Ibadah ada dua saja, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu yang spesifik, khusus. Ibadah yang tata cara bentuknya telah ditetapkan secara rinci oleh syariat, ya. Oke. Oleh syariat dan tidak bisa diubah, ya. Contohnya sholat, puasa Ramadan, zakat dan haji. Ini contoh mahdhah yang sangat real dan nggak bisa dirubah. Ibu bapak kepengen ngerubah sholat? Kenapa subuh ya? Itu cuma 2. Padahal bangun tidur masih seger ya. Harusnya 6 gitu ya. Tapi cuma 2. Tapi zuhur yang lagi kesel-keselnya itu malah 4. Dan sunnah sebelum zuhur itu 4 juga itu coba. Sunnah nawafil yang setelah zuhur 2, bayangin. Di tengah-tengah malah kita kesel, malah sholatnya banyak. Tapi di tengah-tengah kita subuhan, lagi seger-segernya badan, cuma 2. Kepengen nambah nggak? Nggak bisa. Enggak, itu contoh simpel ibadah mahdhah. Puasa Ramadan juga begitu. Begitu udah mau selesai, saya mau nambah sebulan lagi, nggak bisa. Sombong amat ya. Oke, ini yang ghairu mahdhah, yang sifatnya amah, umum. Adalah segala perbuatan kebaikan yang dilakukan dengan niat ikhlas. Karena Allah yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya apa? Menolong sama silaturahmi seperti ini. Ini ghairu mahdhah. Bersedekah menuntut ilmu, bekerja dengan baik dan perbuatan baik. Termasuk ibu yang membawakan kue ke saya dan membuatkan seduhan kopi. Ini juga salah satu perbuatan baik. Dan itu amalia ibadah yang ghairu mahdhah. Oke, banyak banget kok. Mencubit orang tapi karena rasa cinta itu juga gitu loh, gitu kan. Itu juga perbuatan baik. Oke. Ini ya gemes makanya. Tapi nyubit gitu loh. Itu juga perbuatan. Nah, ini yang simpel contoh yang dalam kehidupan. Nah, ini syarat ibadah diterima seperti apa? Ini hanya memenuhi 2 syarat saja, simpel banget. Ikhlas karena Allah, 1. Artinya dengan niat yang murni, bebas dari kesyirikan. Ibu bapak ngerti contohnya ikhlas kayak apa? Coba ibu dan bapak kalau pup. Iya. Pernah nggak dilihat? Kalaulah dilihat pernah nggak dipikir terus? Pup saya kemarin, oh gitu. Udah itu saru contohnya. Tapi biar jelas. Ikhlas contoh yang simpel lagi. Ibu meludah. Begitu meludah pernah ngeliat ludahnya? Enggak pernah. Itu namanya ikhlas. Jadi nilai ikhlas begitu hilang ya udah. Makanya jangan sekali-kali ibu berbuat baik kepada orang kemudian ibu ungkit. Ibu menyumbang orang 1 juta. Begitu orang itu ngomong jelek sama ibu bilang, lu nggak ingat dulu
Gitu. Saya udah ngasih kamu 1 juta, hilang pahalanya sama sekali. Ya, jangan lakukan seperti itu. Paham? Kalau ibu sini kan enggak ya? Enggak beda. Bapak pinter. Oke, yang pertama, yang kedua ini mengikuti tuntutan. Apa? Tuntunan, tatanan dan tuntunan Allah. Bahasa aslinya ittiba. Ittiba itu ngikut, ngikut di belakangnya. Ya. Dari orang yang menteladani kita. Oke, itu ibadah ya. Karena ini kesempurnaan ibadah. Kemudian ini arti makna kesempurnaan. Kesempurnaan sebenarnya itu apa? Kata sempurna, kata dalam bahasa Arab itu mumtaz. Wow. Makanya kalau orang lulus skripsi, tesis, disertasi, lulus SMP, dibagi ijazah, mumtaz. Wow. Itu berarti itu luar biasa. Kalau dalam bahasa Inggris itu excellent. Kalau hanya good, very good itu belum. Tapi kalau sampai profesor bilang excellent, itu namanya sempurna. Nah, sempurna dalam aspek apa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, karena orang yang disertasi lulus namanya belum tentu muslim. Iya kan? Ya, kesempurnaannya bukan seperti kesempurnaan orang Islam. Mumtaz. Yang artinya adalah baik dan unggul. Ya. Kemudian dalam bahasa lain itu kamal. Ya, yang berarti sempurna atau lengkap. Pilihan kata yang tepat harus sesuai pada konteks kalimat. Jadi penggunaan kamal dan mumtaz itu nggak bisa sembarangan. Tinggal kalimat sebelum dan sudahnya seperti apa, itu namanya siyakul kalam dalam bahasa Arab. Oke. Kesempurnaan agama Islam itu selalu merujuk, ya, acuannya adalah sifat agama yang lengkap dan komprehensif. Nah ini penggunaan komprehensif, ibu bapak tahu nggak komprehensif? Jadi agama Islam itu, sifat agama itu, ajarannya itu sangat komprehensif. Itu penggunaan komprehensif juga nggak sembarangan. Setiap kita menggunakan bahasa komprehensif itu berkaitan dengan kapasitas kemampuan keilmuan seseorang, pengetahuan. Bapak kepengen bukti ibu, ada yang artinya sama dengan komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh, tapi menyeluruh dalam penguasaan keilmuan. Oke, dan agama Islam itu ilmu. Oke. Bahasa yang menyeluruh yang lain apa? Integral. Integral. Kita harus bahas masalah ini secara integral, menyeluruh. Itu bisa dilihat dari semua aspek. Kemudian ada lagi bahasa universal, itu juga menyeluruh, tapi nggak bisa sembarangan. Kita harus melihat masalah ini secara universal, nggak pas itu. Oke? Menyeluruhnya universal itu adalah menyeluruh, tapi dalam aspek tertentu, dan itu sifatnya mendunia, itu universal. Makanya ada sebutan Miss Universe, ya kan? Nggak ada Miss Integral, nggak ada. Nggak ada Miss Komprehensif, nggak ada. Tapi yang ada adalah Miss Universe. Padahal universe arti aslinya adalah alam semesta. Jadi kalau Miss Universe adalah Miss alam semesta. Tapi universe bisa artinya dunia. Jadi Miss dunia. Ada lagi yang artinya menyeluruh, holistik, itu juga menyeluruh, tapi menyeluruh dalam aspek tertentu. Misalkan dari aspek ekonomi. Ekonomi kita bahas sekarang pagi ini adalah menjadi topik inti, dan kita akan bahas secara holistik. Nah kalau secara holistik itu berarti ekonomi dilihat dari sudut keilmuan semua yang berkaitan dengan ekonomi saja. Jadi kalau ekonomi dilihat dari sudut holistik, kemudian ada yang menurut pendekatan budaya, goblok itu orangnya. Karena nggak ngerti mana holistik. Itu hebatnya bahasa. Dan itu semuanya adalah bukan bahasa kita. Ya, bahasa Inggris semua. Oke.
Miss Universe itu Miss dunia. Oke. Tapi Miss holistik nggak ada. Oke. Nah, makanya Islam itu agama yang sifatnya adalah komprehensif. Karena syarat dengan keilmuan. Dan Rasulullah pernah menyampaikan dalam sabdanya bahwa agama Islam itu adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Oke, makanya yang dipakai komprehensif. Oke, ini bahasa Arab lain yang bisa bermakna sempurna. Banyak banget. Tapi digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kalau dalam bahasa Arab itu siyakul kalam. Oke, itu. Tapi nggak akan saya jelaskan. Ini hanya saya pamerkan saja ke ibu dan bapak. Yang kalau ketemu kalimat ini ibu bapak bisa memaknakan sempurna. Ada amsal, ada tam, ada ra'i, ya. Ada salim, ada syamil, ada syahih, ada fakhir, qaim, qawi, kamil, kamula, kamila, yakmalu. Kemudian ada mutafawwik, ya, ada misal mujal, al-mujalli, ya, muhkam, mutlaq. Banyak banget. Jadi agama bahasa Arab itu sebenarnya lebih hebat ketimbang bahasa yang lain. Dan itu sudah diakui, bahasa Al-Quran itu punya nilai syair yang sangat luar biasa. Dan itu diakui oleh ahli bahasa dunia. Oke, ini aspek-aspek kesempurnaan Islam. Ini kelengkapan ajaran. Agama Islam itu lengkap sekali. Kemudian kesempurnaan dalam wahyu. Ya, dalam wahyu. Kesempurnaan dalam wahyu maksudnya apa di sini? Artinya ini wahyu kan diterima melalui siapa ya? Melalui malaikat Jibril, ya. Oke. Termasuk untuk menyatakan tadi ayat yang saya sebutkan di atas, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu ada dalam surat Al-Maidah. Kemudian ada mencakup dunia dan akhirat. Itu aspek kesempurnaan Islam. Tidak hanya untuk kepentingan dunia tapi juga akhirat. Kemudahan dan keadilan. Nggak ada kitab di dunia ini yang bisa dihafal kecuali Al-Quran. Padahal tebelnya luar biasa. Tapi umur 7 tahun, 10 tahun, 12 sudah hafal. Itulah janji Allah bahwa Al-Quran tidak akan pernah punah. Dan yang menjaganya adalah saya sendiri, kata Allah. Caranya seperti apa? Salah satu cara yang ditampakkan di dunia ini adalah banyak sekali hafidz Al-Quran. Dan Al-Quran yang diterbitkan dimanapun itu sama. Sampai tanda berhenti, ya. Yang berhenti mutlak, ada yang berhenti, tapi boleh tidak berhenti, itu luar biasa. Dan itu tidak berbeda antara satu Quran dengan Quran yang lain. Hanya pernah aja, salah satu yang pernah saya ceritakan ke ibu dan bapak di sini. Indonesia pernah mau dapat kiriman Al-Quran yang dicetak di Rusia. Waktu itu. Kemudian dikirimkan lewat Jepang. Begitu udah sampai Jepang, ngabarin ke Indonesia, mau dikirim ke Indonesia. Tahan dulu. Nah, akhirnya kita kirimkan dari sini 60 anak hafidz Quran. 30 yang membaca, satu orang satu juz, dan 30 yang lain yang tanpa Al-Quran menghafal. Begitu dibaca sesuai dengan teks yang ada yang keliru, tidak sesuai dengan hafal, berhenti. Itu tidak sama dengan Quran. Akhirnya apa? Semua itu ya tidak jadi dikirim ke Indonesia, dikembalikan. Itu hebatnya. Oke. Bukti bahwa Al-Quran tidak akan pernah satu orang pun mampu merubah. Kemudian bagaimana mencapai kesempurnaan dalam beragama? Itu harus memahami dan mengamalkan ajaran. Oke. Ibu bapak pasti sudah paham agamanya, ya. Walaupun masing-masing ada porsi pemahamannya, satu orang dengan orang lain berbeda. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Oke. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, contohnya apa? Wih. Oh, berarti tidak bermanfaat. Ini kok bisa hilang? Malu-maluin.
Ini namanya diperbudak teknologi. Oke. Jadi sehebat apapun kita lupa bahwa Allah itu maha computerized. Ya. Jadi komputer apapun teknologi itu kecil sekali. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sekuku ireng. Okay. Jadi ahli IT dunia itu bagi Allah sekuku ireng. Nah, ini Banyumasan. Ini komplek apa namanya? Komplek Rumah Sakit Islam. Ahli IT hadirkan dunia, ahli IT dunia ke sini. Coba untuk melihat yang mati bulan depan siapa? Nggak akan bisa. Ibu yang mau melahirkan bulan depan berapa orang? Nggak akan bisa. Nggak bisa. Jangan sombong. Ya? Dan itu bagi Allah sangat kecil. Ya. Oke. Ini menciptakan akhlak mulia. Wow, ini. Jadi untuk menjadi sempurna dalam kesempurnaan agama, beragama atau beribadah, jadi memahami dan mengamalkan. Jadi apa yang kita tahu sekarang berapapun banyaknya amalkanlah sesuai yang Anda tahu. Oke? Nah, kemudian tinggalkan yang tidak bermanfaat. Rajin majelis taklim. Kajian agama seminggu 3 kali. Tapi bentrok aja pengurusnya. Anjiji. Mau bayar ustadz patungan itu belum bayar, berantem anjiji gitu. Tapi itu majelis taklim bukan sini nih. Kadang-kadang aku ya Allah ini belajar agama atau belajar ngerasain orang jelek-jelekin orang, masya Allah. Istri saya juga rajin majelis taklim. Tapi begitu majelis taklim saya minta coba lapor setelah pulang. Nah, tadi ibu ini kayak gini, wah. Terus saya hanya bilang satu, jaga mulut kamu, jangan sampai terjebak dengan omongan-omongan yang seperti itu. Itu majelis yang sangat terhormat. Belajar agama Allah jangan dikotori dengan menjelekkan orang lain. Oke. Sering terjadi? Sering. Tapi mudah-mudahan enggak ya, mulai sekarang. Niat yang tulus. Oke. Nah ini menarik ini. Ini problematika kehidupan. Wah, 8.30 udah. Ini 8.25. Problematika kehidupan beragama bagi individu dan institusi kelembagaan. Jadi permasalahan kita sebagai orang yang beragama dalam beribadah itu seperti apa? Ini kan udah diwanti-wanti sama Allah, ya. Wahai orang yang beriman, yang hadir kita ini di sini semuanya orang beriman. Insya Allah, ya. Ada yang bukan Muslim? Enggak ada. Okay. Jadi orang Muslim yang beriman. Karena banyak orang yang Muslim tapi enggak beriman. Ngaku Muslim tapi enggak menjalankan ajaran. Oke, makanya implementasi imannya enggak ada. Ini wanti-wanti Allah dalam surat Al-Baqarah 208. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Lahir batin atau sempurna, secara sempurna. Dan jangan ikuti setan. Setan itu musuh inti semua. Oke? Oke. Ini lihat pengetahuan agama kita seberapa. Ini sering saya sampaikan ke jamaah, tapi dalam bentuk bagan. Ini kan tadi Islam cover. Ajakan Allah. Ini adalah proses pemahaman Islam dengan tatanan dan tuntunannya. Jadi yang namanya Islam kafah, jangan mimpi bahwa Bapak itu akan masuk Islam secara full, sempurna. Mimpi.
Tapi kesempurnaan itu menjadi sempurna manakala Bapak Ibu tahu ajaran agama dan yang tahu dijalankan dengan benar. Dan kalau dikasih tahu orang lain nurut kalau memang Bapak Ibu belum dengar. Oke, ini saya simbolkan dengan bulatan garis merah. Mana garis merahnya Pak Holdo? Ini. Ini hamba Allah dicontohkan dengan nama A, B, C, dan D. Nah, ini contohnya. Ini misalnya Amir. Ini Badi atau Budi. Ini Ceti. Ini ya Doni. Oke. Wah, pokoknya ABC lah. Nanti kalau nyebut nama khawatir ada yang pas. Nah, ini ini saya gambarkan dalam bentuk gambaran yang sangat sederhana. Ini ajaran Islam, ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam akan bagus dan menuju kesempurnaan yang diharapkan Allah harus dimodali dengan akidah, ya kan? Iman, yakin bahwa Allah itu ada, dan harus ada rambu-rambunya, syariah yang mengatur untuk bagaimana menjalankan ajarannya. Tapi dengan akhlak. Nah, artinya cara melakukannya seperti apa? Dan yang terakhir praktek nyata, muamalah. Kalau input yang seperti ini ada dalam diri kita sebagai muslim, hebat. Oke. Tapi ini Islam secara kafah ini katakanlah seperti ini, menyeluruh. Ini ajaran Islam menyeluruh. Tiba-tiba A mempelajari Islam baru di sini. Oke. Ada orang yang mempelajari Islam di sini. Yang ini belum terjamah sama sekali. Ya. Oke. Kemudian ada B mempelajarinya di sini. Antara yang dipelajari B dan A beda enggak? Kemungkinan berantem sangat tinggi. Ngeyel, ya. Oke. Kemudian ada C. Nah, ini mempelajari di sisi yang berbeda. Tapi C agak lumayan lah. Karena yang dipelajari C sebagian juga dipelajari oleh B. Jadi ngomongnya bisa agak sedikit akur-akur. Ya nyambung. Kemudian ada D. Wow, ini D lebih hebat. Apa yang dipelajari D, A juga mempelajari, ini B juga mempelajari. Walaupun sedikit. Oke? Tapi ada orang yang namanya E. Ya. Ini belajarnya baru di sini nih. Ya. Nah, baru sedikit. Berbeda dengan yang lainnya. Oke, ini yang terjadi dalam potret nyata orang Islam seperti ini. Bapak akui? Bapak akui? mau ngomong tidak kok susah amat. Ngaku ya. Apakah Bapak sudah mempelajari semua ajaran agama Islam? Belum. Nah, Bapak ini mempelajari orang seperti inilah, katakanlah ABCDE. Nah, kalau masing-masing orang A, B, C, D, E, nah ini mempelajari agama Islam seperti ini, ya, maka A kalau misalkan ngomong sama C tentang Islam itu apa dan peribadatannya seperti itu, A-nya merong, C yang diomongkan lu apa? Lu ikut mana? Wah, langsung nyebut Asobia. Lu Muhammadiyah apa NU? Anjiji. Wah, gitu. Nyebut salah satu, nyebut banyak. Wah, berantem akhirnya. Sering terjadi? Sering. Yang E apalagi baru secuil yang dipelajari. Dikasih tahu sama yang ABCD, wah, bukan, itu bukan Islam itu. Goblok kamu. Wah, gaya banget itu. Nah, ini yang kayak gini ada nggak ini? Ada. Banyak. Jijik. Oke. Nah, ini inputnya. Kalau dalam kehidupan beragama masih yang seperti ini, nah, tidak siap menerima apa yang dipelajari orang lain, yang sudah diketahui orang lain, sangat berbahaya. Akhirnya outputnya seperti ini. Outputnya orang itu menjadi fanatik dalam beragama. Ada seorang ustadz yang suka ngomong
Dalam beragama kita harus fanatik, ada? Banyak. Itu orang yang tidak ngerti bahasa fanatik. Ini maaf ya, bukan saya sok tahu. Ya, karena fanatik itu bahasanya orang orientalis, orang barat yang ahli agama timur. Dan itu terlahir dari Kristen Ortodok. Ya, dikembangkan juga oleh Protestan. Jadi diharapkan orang Islam itu memang harus fanatik. Yang namanya fanatik itu mempercayai agama seperti ini mempercayai dengan apa yang ia pelajari. Kokoh memegang prinsip itu bagus. Seolah-olah bahwa apa yang dipelajari paling benar. Itu namanya kokoh memegang prinsip. Tapi tidak mau mendengarkan yang lain. Nah, oke. Itu namanya orang fanatik. Jadi kalau orang yang fanatik agama itu salah menurut agama Islam. Jadi janganlah kita beragama itu fanatik terhadap agama. Karena kalau kita terjebak bahasa fanatik dalam agama kelihatannya keren pakai bahasa fanatik. Tapi itu salah tempat. Jadi yang namanya fanatik orang yang tahu agama tapi tidak mau mendengar orang lain memberitahu bahwa yang saya sampaikan ke Anda belum belajar, gitu loh. Nah, yang buat dengerin gitu loh. Kalau bagus ambil, kalau enggak ya enggak usah gitu. Tapi ngeyel. Nah, jadi ngeyel dengan apa yang ia tahu seolah orang lain goblok semua. Bego semua. Itu namanya fanatik. Jangan kita jadi orang fanatik. Kalau ortodok, artinya ortodok apa Ibu Bapak? Kolot. Ortodok diartikan kolot, desit, terusan kuper, terus apa lagi? Tradisional, macam-macam ya. Padahal artinya ortodok itu adalah, makanya nggak saya kasih merah, nggak saya kasih merah. Orang beragama itu harus ortodok. Ortodok itu orang yang menjalankan agama sesuai dengan aturan yang harus dijalankan oleh agama itu sendiri. Itu artinya ortodok. Dan bahasa ortodok itu bukan bahasanya orang Islam itu. Itu terlahir pertama sekali adalah adanya namanya Katolik Ortodok. Jadi agama Kristen Katolik Ortodok. Berarti Kristen Katolik yang sangat taat terhadap ajarannya. Jadi kalau ada Islam Ortodok berarti orang Islam itu menjalankan sesuai dengan aturan agama Islam. Oke, ya ini saya pelajari ini lama sekali. Oke. Dan buku yang saya pelajari insya Allah juga sangat dipercaya. Istilah ini. Banyak sekali istilah yang lain. Ini saya ambil hanya 3. Kemudian fundamentalis. Ya, fundamentalis itu juga luar biasa. Jadi kalau orang Islam yang selalu kembali ajarannya itu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, itu namanya orang yang fundamentalis. Jadi tidak mau sembarangan mengamalkan apa saja tanpa ada rujukan. Dan istilah ini yang sangat ditakuti oleh orang Amerika, orang-orang Eropa, dan negara-negara maju. Kalau orang Islam sudah mulai kembali lagi kepada ajarannya, jangan dilawan. Mereka mengorbankan siap mati untuk agamanya. Nggak ada agama seperti agama Islam. Nah, Islam yang seperti itu namanya Islam fundamentalis. Islam fundamentalis bagus. Makanya ditakuti di Amerika. Selama 2 tahun saya ambil S2 di US, itu TV itu selalu menyiarkan itu kejelekan Islam fundamentalis. Saya sambil risih sekali. Astagfirullahaladzim. Begini ya. Tapi sekarang Allah sedang membalikkan, ya kan? Amerika, Eropa. Di Amerika waktu saya kuliah udah lama itu masjid juga ada banyak dan banyak gereja yang udah dibeli oleh orang-orang Arab. Kemudian dijadikan masjid. Sekarang lebih luar biasa lagi. Allah sedang membalikkan, ya. Karena Allah itu muqallibul qulub. Oke, ini satu. Kalau ibu dan bapak ini mau diganti ABCD-nya ini organisasi, sah-sah saja. Ya?
Ini Muhammadiyah, ini NU, ini Persis, ini Islam Jamaah, ini apa lagi? Oh, misalnya ya. Nah kadang-kadang antara satu asobia dengan asobia lain, katakanlah satu orang di organisasi A jelek-jelekin organisasi B. Padahal apa yang dipelajari di organisasi B, A ini nggak ngerti. Okay. Ada yang di organisasi B, bencinya sekali sama A. Padahal yang di A, dia nggak ngerti. Gitu. Tapi berantem. Itu kelemahan kita. Mudah-mudahan ke depan kita nggak seperti itu lagi. Ya, saya kadang-kadang miris gitu loh. Sekarang yang namanya Amerika Cina itu tepuk tangan, luar biasa. Tepuk tangan, senang. Karena sebenarnya yang terjadi ribut-ribut di Indonesia sebenarnya adalah perseteruan dua negara besar. Oke? Dan mereka memanfaatkan kekuatannya masing-masing. Kita jadi mainan aja. Oke? Makanya pendidikan itu sangat penting. Oke? Tapi biaya pendidikan malah digembosi. Oke. Kalau seperti ini terus Indonesia mau pemilu berapa saja, mau dikasih 300 ya milih, 300.000, 100.000 milih. Ya. Tapi setelah milih, besok hubungin saya. Enggak ya bang. Nanti kalau jadi, begitu ditelepon udah ganti HP. Oke, ini Islam kafah yang lain. Nah ini, saya ceritakan yang agak bagusan ini. Ini akidah syariah menjadi modal. Ini saya contohkan juga ABC. Ya. Ini ada orang yang belajar di sini, agak lumayan gede ya. Nah, mungkin rajin orangnya. Ada yang belajar di sini. Wow. Jadi saling mempelajari dan kontribusinya luar biasa. Kemudian satu saat tukar pengalaman, tukar apa yang dipelajari. Akhirnya kalau orang Islam seperti ini. Ya, dengan input akidah syariah, akhlak, muamalat yang sudah didiskusikan seperti ini, maka outputnya orang itu menjadi toleran. Oke? Artinya siap menghargai orang lain. Tidak cepat mengklaim bahwa saya benar, kamu salah. Oke. Kemudian bijak orangnya. Ya. Jadi ngomonglah Anda, kalau misalkan Anda nggak mau ngomong, ya mendingan diem. Ya, kemudian menjadi adil. Oke. Yang namanya adil itu sudah pernah saya jelaskan, itu proporsional. Proporsional itu ya sesuai. Ya. Adil itu gampang-gampang susah. Saya dulu contohkan kantor. Kantor ada kegiatan luar biasa, launching perusahaan besar-besaran dari hasil produksinya. Kemudian tunjuklah panitia, capek sekali panitia. Layak dikasih honor? Layak? Nah, ketua panitia dengan yang bersih-bersih setelah launching produk, kira-kira honornya diberikan lebih besar mana? Panitia. Tapi bos perusahaan lebih besar lagi enggak? Lebih besar lagi. Kemudian itu apa enggak adil? Proporsional. Gitu. Proporsional itu adalah sesuai dengan, nggak mungkin setelah launching selesai dari mulai pesuruh sampai pimpinan perusahaan sama. Itu malah justru nggak adil. Jadi adil itu proporsional. Ini solusi, jalan keluar yang tidak keluar jalan. Ikhtiar menggapai kesempurnaan ibadah adalah dengan sholat yang benar. Nah ini, ibu bapak sholatnya udah bener? Insya Allah. Kadang-kadang lucu ya. Ini saya sholat, begitu Allah Akbar. Nah, mungkin ibu bapak samalah pikirannya dengan saya. Luruskan pundak Anda dengan kaki. Ya, itu untuk sendiri. Jadi jangan mekakak, mekakak. Ya. Ya. Kakinya itu melebar kan? Itu apa, mekangkang apa mekakak? Mekakak.
Nggih. Nah, kalau lebarnya kaki itu konsisten, karena syarat rukunya kan tertib ya kan. Kalau konsisten, begitu sujud tetap lebar? Enggak. Pasti mingkuk. Ada di masjid saya. Suatu saat ada ya mungkin yang tadi E lah, yang E ya. Yang E ya. Nah. Inilah jajar sama saya. Nah, saya udah mencoba meluruskan badan dengan kaki. Ini dari individu. Karena kaki itu nggak boleh lebih lebarnya, melebihi lebarnya bahu. Oke, itu sholat berdiri yang benar. Oke, ini untuk sendiri dulu. Nah, jajar saya itu nempelin kakinya ke saya, ya kan? Nih, dinempelin. Kemudian saya tarik lagi sedikit. Sholat saya juga nggak tumanina, gedeg saya itu. Lah udah saya tarik, dia deketin lagi. Mengkakaknya kan lebar banget. Saking gedegnya saya dan saya sholat lagi nanti saya udah niatin gitu. Ini sholat saya udah nggak benar. Karena kakinya tetap mendekatin saya, akhirnya kaki saya ini misalnya kaki, ini dekat-dekat. Nah kaki saya akhirnya malah saya tumpangin di depan. Nah kayak gini, kayak gitu. Biar senggolannya gede gitu loh. Gitu. Jadi dia dekat-dekat terus kakinya saya giniin aja. Jadi tidak senggolan jari. Ini saprak. Ini kayak gini. Ini kayak udah kayak gini. Saya udah ke sini. Tetap ke sini lagi, saya ke sini. Dia tetap ke sini. Akhirnya kaki saya giniin. Nah, dah. Saya gitu. Lah pikir saya, lihat kaki dia kan di sini, ya kan? Uang saya kayak gini kan? Ini benar-benar terjadi ini. Tapi aku sambil sholat saya istighfar dan niat untuk nanti sholat mengulang lagi sendiri saya. Oke, ini satu. Meluruskan soft itu yang menjadi patokan. Ini saya ngumpulkan hadis yang kayak gini udah. Yang meluruskan soft itu mata kaki. Jadi orang satu dengan orang yang lain itu mata kakinya. Bapak ukuran sepatunya berapa? Hah? 42. Ada yang 38? 40? Ada. Nah. Lah kalau yang disenggolkan jari, kaki orang kan beda-beda. Makanya meluruskan soft itu adalah mata kaki. Mata kaki dengan mata kaki sebelahnya. Oke. Dan tidak harus nempel. Malah yang nempel itu shoulder by shoulder. Artinya bahu dengan bahu. Dan kaki tidak boleh lebih dari lebarnya bahu. Dan itu soft menjadi sempurna. Ibu bapak masih begitu? Atau sudah begitu? Alhamdulillah. Kalau belum juga enggak apa-apa. Ya. Kemudian ada lagi. Dari sujud mau berdiri. Itu tangannya harusnya kayak gini. Apa ngepel kayak gini? Ngepel. Lah iya. Tapi sering lihat pakai ngepel kan kayak gini. Wah, ada ngepelnya kayak gini, ada yang kayak gini. Wow, hebat banget ya. Enggak, itu yang sederhana-sederhana. Ya. Makanya solusi yang paling benar apapun amalia ibadah untuk menjadi sempurna adalah melalui sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah semuanya benar. Kita lihat. Ini ayat yang pertama mengingatkan kita. Wa'mur ahlaka bis sholat wastubir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dan mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kata Allah, kami yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah untuk orang yang bertakwa. Oke.
Hebat ya. Jadi perintahnya perintahkan kepada keluarga. Artinya suami, istri dan anak. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, maka sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingat. Kemudian waqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Dirikanlah sholat karena sholat itu ya, bagi orang mukmin sudah sangat jelas ya. Waktu kapan harus dilakukan. Kul inna sholati wa nusuki. Saya ingatkan lagi ya. Ini pengantarnya. Betapa hebatnya sholat untuk menjadi sempurnanya ibadah kita. Oke, ini beberapa keistimewaan ibadah sholat sebagai ibadah yang sangat istimewa. Keistimewaannya apa? Gak ada amalia ibadah apapun melebihi hebatnya sholat. Dan ini perintahnya langsung. Ya. Kalau wahyu yang lain kan enggak. Melalui malaikat Jibril. Tapi sholat, perintah menjalankan sholat itu dipanggil Rasulullah langsung. Dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sholat itu luar biasa, istimewa. Nah ini sebelumnya diturunkan melalui malaikat Jibril. Kemudian ini menjadi penanda bahwa ibadah sholat sangat istimewa. Ini sangat bermakna dibandingkan dengan ibadah lainnya. Jika sholat sebagai ibadah, jadikan sholat sebagai ibadah penguatan diri dalam menghadapi beragam persoalan problema yang terjadi dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Itu satu. Nah, ini yang kedua. Sebagai bukti keimanan orang Islam. Ini tes keimanan. Ada yang masih suka ninggalin sholat? Oh, kalau di sini enggak kali ya. Sorry. Ini pertanyaan salah ya. Lemah atau kuatnya iman seorang muslim bisa dinilai dari bagaimana seorang menunaikan sholat. Rasulullah bersabda, sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan itu adalah menghancurkan agama. Oke? Nah, ini Bukhari, Muslim. Nah, ini dalam surat Al-Ankabut 45. Dirikanlah sholat sehingga sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullah akbar. Dan ingatlah kepada Allah yang maha besar. Ya, okay? Karena Allah itu maha tahu apa yang kalian semua kerjakan. Oke. Jadi jaminan Allah sangat jelas. Jadi kalau ibadah kita kepengen sempurna, lihatlah sholatnya. Kenyataan sekarang banyak korupsi masih, banyak nepotisme, banyak kolusi. Nah, kenapa itu banyak dilakukan di Indonesia? Kalau itu orang muslim, boleh jadi sholatnya memang belum benar. Karena janji Allah nggak bakalan meleset. Bahwa nama orang yang mendirikan sholat dengan cara yang benar itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang ngentit, nyolong, korup, kenapa itu dilakukan? Boleh jadi sholatnya memang belum benar. Maka kalau ibadahnya kepengen sempurna, sempurnakan sholatnya. Padahal sholat itu luar biasa. Ya. Makanya ini bukti keimanan orang. Yang kedua itu. Ya. Kemudian yang ketiga. Ini contoh lagi. Dengan demikian apabila masih banyak menjumpai perilaku buruk. Nah ini udah tadi saya jelaskan. Yang ketiga. Sebagai amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Oke. Ini sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Qard. Ya. Bahwa Nabi Muhammad itu bersabda. Ya. Awalu ma yuhasabu alaihi al-'abd yaumal qiyamah as-shalat. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi.
Yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah terhadap hambanya pada hari kiamat itu sholat. Okay? Kalau sholatnya benar, ya, maka akan membawa benar juga semua amaliyahnya yang lain. Tapi kalau dirusak sholatnya, maka akan rusak seluruh amal. Okay? Mudah-mudahan kita semua, apalagi di sisa hidup termasuk saya, kita membenarkan sholat kita. Ya. Dan dengan sholat yang benar akan mencegah semua, ya, kejelekan yang ada. Yang banyak korupsi sebenarnya orang Islam apa non Muslim? Kita malu sebenarnya. Ya. Cara persentase? Oh, okay. Ada persentasenya udah Pak ya. Oke. Persentase yang paling besar korupnya lah mungkin ya, non Muslim. Karena kita diatur. Tapi kalau mau cerita kayak gitu nggak rampung-rampung, dan kalau diceramahkan juga nggak ada manfaatnya. Makanya aku nggak mau cerita. Apa sih mananya Huldun? Apa sih mananya Yasir? Nah, misalnya. Ngomentari tentang pemerintahan sampai doer. Saya mengomentari, menganalisis dengan sangat luar biasa, doer sampai mulutnya, nggak bakalan didengar. Ya. Mau melalui jaringan apa? Karena struktur pemerintahan akan menghargai orang yang memang menduduki jabatan tertentu. Ya kalau saya ngomong, tapi saya mengingatkan, mudah-mudahan siapa tahu di antara kita nanti akan menjadi pejabat tinggi. Oke. Ibu bapak pernah dengar hadis Rasulullah pada saat orang ditanya sholatnya nggak bener? Itu mulai di kuburan gitu. Lu sholat nggak? Ya sekali-kali lah. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Itu dipegang oleh malaikat kepala belakangnya sini, kepala bagian belakang, kemudian mukanya diungsep-ungsep. Bahasa Indonesia ungsep. Diungsep-ungsep. Bahasa Indonesianya apa? Ungsep-ungsep, dikucek-kucek sampai mukanya habis, dikucek-kucek, dedel duel. Oke. Itu baru di alam kubur, apalagi pada hari kiamat. Oke. Makanya naudzubillah, mudah-mudahan kita sholatnya benar. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah oleh kalian semua sholatmu, dan peliharalah sholat wusta, sholat asar. Ya. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Yang namanya khusyuk, alladzina yazunnuna mulaqu rabbihim. Itu ada dalam Al-Quran. Yang namanya khusyuk adalah pada saat kita sholat itu menggambarkan dirinya benar-benar Allah itu ada di depannya. Oke. Itu namanya khusyuk. Ya. Bukan sholat khusyuk kemudian nggak dengar apa-apa, belgedes, nggak bisa, ya. Tapi menggambarkan bahwa dirinya benar-benar sedang menghadap Allah, itu khusyuk. Aku pernah cerita di sini kalau nggak salah, ya, rekrutmen satpam di kantor. Itu sebelum wawancara, karena janji wawancaranya adalah setelah zuhur. Ada 3 calon satpam. Kemudian diajak jamaah di musola. Bapak sholat dulu aja di musola kantor. Akhirnya sholat. Tapi pimpinan kantor bilang, nanti pada saat sholat kamu pukulin itu tong bekas aspal itu. Begitu sholat jamaah mulai, pukul dung. Oh gitu. Nah, begitu udah salam, wawancara. 1 orang dipanggil. Waktu sholat apa yang Anda rasakan? Wah, saya saking khusyuknya Pak. Saya nggak dengar apa-apa, sama sekali. Wah gitu loh. Yang kedua juga sama. Saya tidak pernah Pak, yang namanya sholat itu care, perhatian terhadap yang lain. Itu bagi saya nggak benar sholatnya. Jadi saya sangat khusyuk. Wah. Nomor 2 itu. Nah yang ketiga ditanya, waktu sholat apa yang Anda
rasakan. Jujur Pak, saya waktu sholat saya sangat terganggu. Di tengah-tengah saya jamaah, ada orang yang memukuli apa nggak tahu. Itu sangat mengganggu dan menghilangkan khusyuk